aku sudah dinyatakan meninggal, tapi masih melihat semuanya. Kisah mistis, sakit misterius, dan mati suri di tahun 2003. Yang paling menyakitkan, bukan saat tubuhku berhenti bergerak, melainkan saat aku melihat anak-anakku menangis di samping jasadku. Sementara, aku tidak mampu mengatakan bahwa aku masih bisa mendengar mereka. Namaku Sri Rahayu. Aku tinggal di sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sampai hari ini, aku masih tidak mengerti mengapa cobaan itu harus menimpaku selama puluhan tahun. Semua bermula pada tahun ke-2003. Saat itu, aku mulai sering mengalami mual, muntah, dan sakit perut yang sangat hebat. Awalnya aku mengira hanya penyakit biasa. Aku pergi ke puskesmas, lalu ke dokter. Hasilnya selalu sama. Ini hanya gangguan lambung. Aku mengikuti semua anjuran dokter. Minum obat teratur, menjaga pola makan, menghindari makanan pedas, bahkan berhenti minum kopi. Namun anehnya, penyakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap bulan, rasa sakit itu kembali, kadang lebih parah dari sebelumnya. Siang hari masih bisa kutahan, tetapi ketika malam datang, tubuhku seperti ditusuk ribuan jarum dari dalam. Rasa nyeri menjalar ke seluruh badan hingga membuatku tidak bisa tidur. Hari demi hari berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun, 5 tahun berlalu. Belasan tahun berlalu, tetapi penyakit itu tetap ada. Suatu hari, kakakku datang berkunjung. Melihat kondisiku yang semakin kurus dan lemah, ia berkata, "Sudah terlalu lama kamu sakit." Aku penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanpa sepengetahuanku, ia mendatangi seseorang yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Ketika kembali, wajahnya terlihat berbeda. Katanya, ada sesuatu yang tidak wajar menempel pada diriku. Aku tidak langsung percaya. Namun, ada satu hal yang membuatku bingung. Setiap kali diberi air doa oleh orang-orang yang dianggap pintar, tubuhku selalu membaik. Kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang 1 atau 2 bulan. Tetapi setelah itu, rasa sakit kembali lagi, bahkan lebih parah. Sementara obat-obatan medis hampir tidak memberikan perubahan apapun. Aku sudah berkali-kali diperiksa, berkali-kali menjalani pengobatan, namun hasil pemeriksaan selalu membuatku heran. Darah normal, jantung normal, organ-organ tubuh normal, tetapi rasa sakit yang kurasakan nyata, sangat nyata. Sampai suatu malam, aku mulai menemukan hal-hal aneh di sekitar rumah. Pertama, aku menemukan campuran bubuk cabai merah dan garam di bawah kolong rumah. Aku membuangnya. Beberapa minggu kemudian, muncul 5 tetes darah di depan pintu rumah. Darah itu tersusun melingkar seperti sengaja dibuat. Aku mulai ketakutan. Belum selesai sampai di situ. Suatu pagi aku menemukan segenggam tanah merah halus seperti tepung di dekat jalan menuju tempat penampungan air. Lalu ada benda mirip pecahan keramik berisi bungkusan mengkilap yang tampak seperti bekas bungkus rokok. Ketika aku tanyakan kepada beberapa orang yang mengerti soal spiritual, mereka mengatakan satu kalimat yang membuat bulu kudukku merinding. Itu bukan barang biasa. Sejak saat itu, aku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Tahun demi tahun berlalu, tubuhku semakin lemah. Aku mulai sering pingsan, bukan sekali atau 2 kali, tetapi berkali-kali. Yang paling aneh, saat pingsan aku masih bisa mendengar suara orang-orang di sekitarku. Aku tahu mereka berbicara, aku tahu mereka memanggil namaku, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Mulutku terkunci, tanganku seperti mati rasa. Aku hanya bisa mendengar, tidak bisa merespons apapun. Lalu, tibalah peristiwa paling mengerikan dalam hidupku. Sekitar 10 tahun sebelum kisah ini diceritakan, malam itu rasa sakit yang kurasakan jauh lebih hebat dari biasanya. Aku sudah tidak sanggup menahannya lagi. Sendirian di rumah, aku menangis. Aku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Air mata mengalir tanpa henti. Lalu, aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang waktuku sudah tiba, aku ikhlas." Aku merapikan posisi kakiku, membaringkan tubuhku, dan berserah diri. Setelah itu, gelap. Aku tidak tahu
berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba aku sadar, namun ada sesuatu yang aneh. Aku melihat rumahku ramai, banyak orang datang, tetangga, kerabat, teman-teman. Mereka duduk mengelilingi tubuh seseorang yang terbujur kaku. Dan beberapa saat kemudian, aku sadar, tubuh itu adalah diriku sendiri. Anak-anakku menangis, keluargaku menangis, orang-orang membaca doa, sebagian melayat satu persatu. Aku mengenali mereka semua. Aku tahu siapa yang datang. Aku tahu siapa yang sedang berbicara. Aku bisa melihat semuanya. Tetapi, aku tidak bisa bergerak. Aku berusaha memanggil anakku. Tidak bisa, aku mencoba mengangkat tangan. Tidak bisa, aku mencoba membuka mata. Tidak bisa, rasanya seperti terjebak di dalam tubuh yang sudah tidak lagi bisa digunakan. Aku hanya menjadi saksi, menyaksikan semua orang mengira aku telah meninggal dunia. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya persiapan untuk memandikan jenazah mulai dilakukan. Dan tepat sebelum itu terjadi, aku tiba-tiba terbangun. Napas kembali masuk ke tubuhku. Kesadaranku pulih. Orang-orang yang berada di rumah terkejut bukan main. Mereka mengira aku sudah meninggal. Tetapi aku hidup kembali. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah mengalami mati suri lagi. Namun, penyakit misterius itu masih terus menghantuiku sampai sekarang. Aku sudah mendatangi puluhan orang untuk berobat ke berbagai daerah, ke dokter, ke pengobatan alternatif, ke tokoh agama, ke mana-mana. Namun, belum ada yang mampu menjelaskan secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Yang aku tahu hanyalah satu hal, rasa sakit itu nyata. Dan pengalaman melihat keluargaku menangisi jasadku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Kini, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, sejak semuanya dimulai pada tahun 2003, aku hanya memiliki satu harapan, bukan mencari siapa pelakunya, bukan mencari siapa yang mungkin telah mengirimkan sesuatu kepadaku. Aku hanya ingin sembuh, agar bisa beribadah dengan tenang, agar bisa kembali menjalani hidup seperti orang lain. Aku berusaha ikhlas dan ridho atas segala yang terjadi menimpaku. Aku terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah bila ada ucapan dan perbuatanku pernah menyinggung orang lain. Dan aku juga memaafkan siapapun yang berbuat jahat atau niat jelek kepadaku, baik sengaja atau tidak sengaja aku maafkan. Dan sampai hari itu tiba, aku hanya bisa berserah diri kepada Allah sambil terus berharap suatu saat nanti penderitaan panjang ini benar-benar berakhir.